Sobat Pajak, kali ini kita akan membahas tentang Globe Rules, pilar 2, yaitu Global Anti-Discrimination Rules. Kita mulai dari latar belakang. Yang pertama adalah diawali dengan adanya kerjasama antara OECD dengan G20 untuk mengatasi anti-BEPS tadi. Sampai dengan November tahun 2021 sudah 141 negara yang bekerja sama untuk menghadapi tantangan ekonomi digital ini. Yang kedua, latar belakangnya adalah mengenai no physical no presence, yang mana kita kenal istilah no PI no tax. Jadi suatu negara bisa memajaki apabila ada suatu kehadiran fisik atau adanya PIT. Sebaliknya jika tidak ada maka tidak bisa dipajaki. Kemudian itu kompetisi pajak dan melindungi basis pajak. Yang ketiga, perlunya solusi untuk mengatasi tantangan pemajakan internasional dari kegiatan-kegiatan lintas jurisdiksi yang semakin terdigitalisasi. Apa saja yang diatur dalam pilar 2 ini adalah untuk menentukan, yang pertama menentukan subjek perusahaan-perusahaan multinasional yang termasuk dalam subjek Globe Rules ini, yaitu yang pertama itu adalah yang memiliki perusahaan multinasional yang memiliki omset global 750 juta euro atau lebih. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah adanya skema IIR atau Income Inclusion Rules, yang mana IIR ini adalah pengenaan tarif sebesar 15%, jadi tarif pajak minimum. Jadi dimanapun multinasional enterprise atau perusahaan-perusahaan multinasional itu berada, beraktivitas, maka tarifnya akan dikenakan 15%. Ya, jadi tidak ada lagi atau semakin sederhananya skema-skema aktivitas yang cenderung melakukan penghindaran pajak, ya, atau mungkin tarifnya tax haven country sudah semakin tidak bisa terhindari lagi oleh minimum pajak yang 15% tadi, dan top up tax bagi UPA atau negara induk, negara domisili, selama tarif pajak MNE lebih dari 15%. Nah, yang berikutnya ada UTPR. UTPR ini merupakan backstop bagi IIR. Jadi jika IIR tadi yang perusahaan induk tidak dapat diterapkan, mungkin karena perusahaan induknya atau parent entity-nya juga berada di low tax constituent entity, jadi punya tarif pajak yang di bawah 15%, itu maka UTPR bisa menjadi backstop dari IIR ini. Nah, tadi tarif pajak minimum sebesar 15% dengan skema IIR dan skema UTPR. Kita akan melihat, ya, contoh dari IIR ini. Kita yang pertama itu UPA-nya negara Indonesia, ya, negara induknya adalah negara Indonesia dan punya anak perusahaan di negara Bermuda dan Vietnam. Nah, Indonesia seperti yang kita tahu mempunyai tarif pajak sebesar 22%. Nah, kalau Bermuda itu mempunyai tarif pajak di perusahaan itu 0%.
Ya, kita tahu bersama bahwa Bermuda ini adalah salah satu negara tax haven country dengan tarif pajak 0% ya. Nah, Vietnam mempunyai tarif pajak sebesar 20%. Nah, IIR yang akan diterapkan di sini adalah di negara Bermuda, yaitu E-Company. Kenapa? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa top up tax under the IRR akan diterapkan bila tarif pajak kurang dari 15%. Jadi top up tax-nya untuk Bermuda sebesar 15%. Nah, untuk Vietnam tidak ada top up tax. Karena apa? Karena B Company atau perusahaan di Vietnam mempunyai tarif pajak di atas 15%. Nah, itu tadi contoh sederhana dalam penerapan IIR. Nah, selanjutnya untuk contoh IRR dengan insentif pajak. Artinya apa? Artinya dalam suatu negara pemerintah punya kebijakan yang bagaimana para investor, para pelaku bisnis tertarik untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di satu negara tersebut. Nah, insentif pajak adalah salah satu daya tarik yang diciptakan oleh pemerintah. Kali ini kita mau bahas contoh IRR dikaitkan dengan insentif pajak. Nah, E-Company itu berada di negara Jerman. Jadi induknya ada di Jerman dan anak-anak perusahaannya ada di Indonesia dan ada di Cayman Island. Nah, Jerman sebagai induk mempunyai tarif pajak sebesar 15% di E-Company. Lalu Indonesia dalam hal ini PT XYZ itu tarif pajak 0%. Kenapa 0%? Karena pemerintah memberikan tax holiday sebesar 0%. Nah, jadi dalam hal ini PT XYZ mempunyai tarif pajaknya 0%. Nah, Cayman Islands si company itu tarif pajak 0% juga. Karena apa? Cayman Islands sama negara Bermuda yang tadi, salah satu negara tax haven country. Nah, top up tax untuk negara Indonesia yaitu PT XYZ adalah 15% dikurang 0% sama dengan 15%. Jadi artinya tax holiday, insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investor ke dalam negeri itu menjadi tidak berlaku, ya, istilahnya tidak berlaku karena penerapan IRR ini. Nah, untuk Cayman Island sudah pasti karena memang tarifnya 0% ya, jadi top up 15%. Nah, ini contoh kalau kita kaitkan dengan insentif pajak. Kemudian UTPR kita coba melihat ini contoh E-Company itu di negara X ya, kita sebut negara X, dan B Company di negara Y. Ya. E-Company di negara X ini tidak menerapkan IR. B Company negara Y juga tidak menerapkan IR. Nah, induk perusahaannya di Indonesia itu menerapkan IRR, ya. Jadi di sini Indonesia punya dua perusahaan ya, PT XYZ dan PT ABC. Nah, XYZ mendapatkan insentif pajak tax holiday sehingga tarif pajaknya sebesar 0%. PT ABC tarif pajaknya 22%. Nah, negara UPA atau tadi kita sebut dengan negara induk itu tidak menerapkan IR, ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa
negara X dan negara Y tadi itu tidak menerapkan IIR, dan negara intermediate-nya juga antara Indonesia juga tidak menerapkan IIR, sehingga negara Indonesia dapat menerapkan UTPR gitu. Jadi jika perusahaan induk tidak atau UPA, Ultimate Parent Entity, tidak menerapkan IIR, dan IPA-nya juga enggak menerapkan, IPE Intermediate Parent Entity tidak menerapkan juga, maka negara Indonesia sebagai anaknya bisa menerapkan UTPR karena Indonesia menerapkan Globe Rules atau menerapkan IIR. Itu contoh UTPR, artinya ketika induk tidak bisa menerapkan IIR, maka anak bisa menerapkan IIR gitu. Maka itu disebut dengan UTPR. Kira-kira seperti itu. Nah, implementasi dari pilar 2 ini dan juga pilar 1 itu akan dengan tahap pertama akan penandatangan konvensi, ratifikasi, setelah itu baru kemudian implementasi di domestik negara masing-masing seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan. Nah, ini implementasi ini direncanakan akhir 2023. Nah, semoga pemerintah bisa dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan pemerintah kita, Indonesia dapat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sampai di situ dulu topik kita kali ini. Jangan lupa jika ada komentar, ada pertanyaan, kita boleh diskusikan, ditulis di kolom di bawah ini.